Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri kita dan kita junjungan kita yang kita berharap akan syafaat beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira kurang 2 ahad lagi kita akan masuk di bulan Ramadan atau bulan puasa. 17 hari ya. 17 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Dan tentunya kita akan melaksanakan kegiatan amal ibadah yang kita berharap bisa memperbanyak amal ibadah. Kalau tidak biasa khatam Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak biasa menghatamkan Al-Quran, mungkin bisa banyak-banyak melakukan ibadah yang lainnya, membaca surah-surah yang bisa dibaca, atau bisa memperbanyak zikrullah atau amal-amal yang lain seperti memperbanyak sholat, memperbanyak sholat sunnah. Dan di dalam Ramadan banyak ibadah yang kita kerjakan, utamanya yang sering kita laksanakan adalah menjalankan sholat tarawih di malam. Nah, sebenarnya kajian pada malam hari ini adalah melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu kitab hadis yang membahas tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum fikih. Jadi kitab hadis yang membahas tentang hukum-hukum fikih. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan, sebenarnya masih dalam bab izalatun najis, izalatun najasah, tentang kita caranya menghilangkan najis. Kemarin kita sudah bahas ya Pak ya, cara menghilangkan najis, bagaimana cara menghilangkan najis hukmiyah, ainiyah, yang terbagi menjadi mutawassithah, terbagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Kemudian ada najis mukhaffafah yang ringan, najisnya anak laki-laki yang belum genap usia 2 tahun dan konsumsinya airnya ASI. Hanya ASI jangan dikonsumsi sendiri ya Pak ya, konsumsi anaknya saja. Jadi ASI dikonsumsi anak laki-laki. Tapi kalau semuanya anak laki-laki tadi udah makan, udah minum susu awet, maka tetap najisnya menjadi najis mutawassithah, najis dah. Kemudian ada najis mukhalathah, najis anjing. Ini semuanya adalah berhubungan dengan amal ibadah, hukum-hukum yang bersangkut pautan dengan amal ibadah. Namun karena kita akan menghadapi bulan bulan Ramadan, yang mana kita akan melaksanakan sholat tarawih, saya ingin memberikan kajian tentang hukum melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ini nanti saya akan membahas tentang jamaahnya Pak, agar ketika kita berjamaah kita benar-benar sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kejadian yang di kampung mana sholatnya cepat tanpa tumakninah, atau tumakninahnya bagaimana ya kan, sholatnya cepat sekali gitu kan, sampai di luar akal sehat kita nggak akan nyampe, saking cepatnya itu. Benarkah itu tumakninah? Wallahu a'lam. Memang kadang-kadang orang cepat bisa tumakninah. Kadang-kadang saya sholat sunnahnya itu cepat, tapi tumakninah.
Tumaknina, saya menikmati ketika rukuk, menikmati sujud, menikmati. Jadi tumaknina itu kadarnya adalah membaca subhanallah. Kadarnya tumaknina itu membaca subhanallah. Ingat kepada Allah. Itu kadar tumaknina. Jadi ketika kita rukuk, subhanallah, langsung ingat Allah. Kemudian subhanallah. Kadarnya itu namanya tumaknina. Ingat kepada Allah begini. Nah, ketika kita bisa tumaknina, sholat cepat bagaimanapun juga sah, asalkan bacaannya juga benar, takbirnya juga benar, baca Al-Quran Al-Fatihahnya juga benar. Tapi kadang-kadang ada sedikit nafsu kita untuk mempercepat agar cepat kelar, itu yang jadi permasalahan. Jadi cepat kelar itu. Jadi seolah-olah ketika kita itu menghadap kepada Allah, seolah-olah ingin cepat-cepat. Padahal ketika kita menghadap kepada Allah itu kan harusnya kita nikmati ya bacaan kita nikmati, kita ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia cepatnya ada standarnya, bukan cepat banget gitu maksudnya. Kalau semuanya ada yang cepat banget dan bisa tumaknina ya, monggo saja. Tapi kalau menurut standarnya saya belum bisa untuk ke arah situ. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita laksanakan ketika kita berjamaah ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Di mana ketika kita melaksanakan sholat berjamaah baik ketika tarawih atau pada saat sekarang kita menjalankannya itu, hukum berjamaah dan syaratnya itu harus kita ketahui. Kalau dalam kajian kitab fikih yang saya pelajari, paling tidak kalau semuanya ada perbedaan sedikit, nggak jauh-jauh beda. Contohnya ketika bergerak 3 kali dalam sholat, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan batal. Tapi ada mazhab yang mengatakan tidak sampai batal, bergerak 3 kali, asalkan tidak banyak. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu standarnya 3 kali, itu batal. Berturut-turut, melangkah saja kalau berturut-turut itu bisa dibatalkan. Makanya ketika ada anak lewat, kita cuma begini aja. Kalau nggak sampai mukul ya, jangan mukul sih menyakiti gitu kan. Saya pernah sholat di Masjidil Haram, ada orang sholat, ada orang minggir lewat, pukul. Iya, langsung begini kan, terjunkan. Dan kita nanti menghadap Allah, tapi kita nyakitin orang lain. Sebenarnya nggak boleh menyakiti orang lain. Yang kita itu harus standar untuk mukul itu mengingatkan, jangan sampai lewat di depan orang sholat, jangan sampai mukul dengan kencang jadi sampai orang itu terjunkan. Akhirnya ribut antara teman yang sholat dengan orang yang bilang yang dipukul tadi, ribut, gitu kan? Saling mengeluarkan dalil. Gitu. Maunya orang ini ya jangan dipukul terlalu keras mungkin ada. Ya paling tidak kalau mereka itu begini menghalangi dari sampai kita. Itu standarnya gerakan itu ada dalam pemahaman Imam Syafi'i. Semuanya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita memahami sholat jamaah, terlebih sholat berjamaah yang dilakukan, sepakat dulu ya Pak kita membahas tentang sholat berjamaah karena hubungannya dengan sholat tarawih ya. Mumpung kita lagi membahas kitab hadis Bulughul Maram. Kalau kita membahas kitab hadis yang lain kan nggak ada sangkut pautnya, lebih mendebatkan gaya Salihin itu lebih mendebatkan akhlak. Kalau tafsir itu biasanya tematik, lebih tematik. Kalau tauhid bahasa tauhid. Sekarang kita membahas tentang kajian fikih. Sholat jamaah di dalam banyak pemahaman ada yang mengatakan itu mutlak harus dilakukan. Namun ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika ada 2 orang yang melaksanakan, katakanlah di masjid ini ada banyak orang yang tidak melaksanakan. 2 orang mewakili dalam satu daerah. Dan sekarang itu terbentuk satu daerah itu minimal 1 RW. Karena 1 RW itu sudah banyak di sini. Beda kalau di kampung, 1 RW mungkin hanya 10 keluarga atau berapa keluarga. Kalau di sini sudah ratusan, bisa sampai 1000 kakak. Tempat saya ini sampai 1000 kakak. Itu sudah sampai seperti satu kampung. Kadang-kadang satu kampung juga kita nggak kenal 1 RW. Jadi kalau di Jakarta itu 1 RW itu sudah 1 negeri lah, 1 daerah. Makanya kalau 1 daerah itu masjidnya hanya 1 yang untuk Jumatan. Kaidahnya begitu.
Sebenarnya kalau semuanya ikuti mutlak seperti zaman Nabi, itu satu kota Madinah, satu kota. Makanya dulu itu orang kampung ketika mau sholat Jumat itu datang dari kampung itu jam 2 Pak, naik kontak. Tiba-tiba pada saat hari Jumat ada sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kan nggak mungkin nunggu terlalu lama, ya lah. Nggak mungkin juga balik kemudian balik lagi. Makanya di situ ada rukhsah. Rukhsahnya itu kalau seumpamanya sholat Jumat berhubungan dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Karena rukhsah tadi itu, rukhsah. Nggak mungkin orang kampung balik lagi gitu kan, balik lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Berangkatnya saja jam 2 sampai kota Madinah subuh. Nah, kalau semuanya bolak-balik kan kasihan, makanya ada rukhsah. Tapi kalau sekarang itu rukhsahnya kayaknya lebih apa ya? Tidak pas, karena di mana-mana kita dapatin masjid. Kembali pada kajian. Kemudian apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu suatu kewajiban yang sebagian termasuk Madzhab Syafi'i mengatakan itu adalah fardu kifayah, wajib kifayah, fardu kifayah kewajiban yang bisa diwakili oleh orang kampung. Satu kampung itu bisa diwakili oleh 2 orang. Seperti halnya ketika sholat jenazah atau mengurus jenazah, itu namanya fardu kifayah. Namun demikian ketika melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi ada pendapat lain mengatakan wajib. Ada pendapat lain mengatakan wajib karena memakai dalil yang sama juga sebenarnya. Dari pemahamannya saja. Nah, sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian bagi orang-orang laki-laki yang merdeka. Tapi kalau semuanya ada orang perempuan yang tadi lebih dianjurkan sholat di rumah. Tapi kalau semuanya untuk syiar, ya monggo saja ketika sholat tarawih itu kan untuk syiar ya, setelah syiar itu monggo saja. Kemudian tempatnya bagaimana? Tempatnya sebenarnya kan di belakang. Tapi karena kondisi mungkin kalau nanti gimana di sini? Di samping itu mau dimundurkan ya Pak, dimundurkan ibaratnya ada standar mundur. Di Madinah juga begitu Madinah. Jadi laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, gitu kan? Agak mundur. Jadi tidak sampai melewati saf yang pertama. Itu banyak kajian, nanti akan ada kajian lagi, kajian yang berkembang di tengah masyarakat kita. Jadi kewajiban fardu kifayah itu disematkan kepada kaum muslimin, bukan muslimat. Kalau semuanya orang-orang muslimat, orang-orang yang mau melaksanakan sholat, biasanya kalau untuk syiar, nyatanya untuk syiar, karena syiar itu sangat penting Pak. Jika kita itu menjadi mayoritas, gitu kan, paling tidak orang yang non mayoritas itu akan melihatnya berbeda. Sama saja ketika kita nanti di Papua, gitu. Ketika mereka bersatu dalam satu kesatuan, kita pasti mikir-mikir juga kan? Mereka juga sama. Jadi ketika kita syiar Islam. Kemudian di dalam berjamaah itu ada syurutul qudwah, syarat-syarat mengikuti imam. Jadi kalau kita mau mengikuti imam itu harus mengetahui syarat-syaratnya. Syarat-syarat ketika kita mengikuti imam. Yang pertama, yustaratu lisihhatil qudwah thamaniyatu syurutin. Jadi ketika kita mau mengikuti sholat berjamaah terhadap imam, itu harus mengetahui syarat-syaratnya yang dalam hukum fikih itu dirangkum menjadi 8. Thamaniyatu. Al-awwalu ayat alla ya'lama al-ma'mum aw ya'taqidu budlan sholati imamihi li'annahu laysa fi shalah. Yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya imam tersebut tidak batal sholatnya, atau meyakini bahwasanya sholatnya itu sah. Standarnya bagaimana? Auratnya, ya kan? Auratnya, kemudian berpakaiannya. Standarnya kalau auratnya tertutupi berarti secara syarat sah sudah sholat. Kemudian bacaannya, dia membaca enggak? Maka
Makanya ketika saya itu mau menjadi makmum di manapun, kalau di masjid raya gitu, saya lihat, saya tengok dulu. Ketika membaca Fatihah, bibirnya bergerak-gerak. Nah, karena ini menjadi syarat qaul. Ketika membaca Fatihah itu kan wajib, ya wajib membaca Fatihah, terutama yang akan menjadi imam. Karena Fatihah itu adalah harus dibaca. Kecuali ketika menjadi makmum itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan kalau harus dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan harus dibaca. Ketika bibirnya nggak bergerak, salatnya begini diam saja, berarti tidak sah di salatnya. Jadi saya nggak mau makmum gitu kan. Atau dalam segi berpakaian, kesopanan itu penting Pak, berpakaian. Makanya ulama-ulama dimanapun juga ketika menjadi imam itu pasti dia itu berpakaian rapi. Sunnahnya memang begitu, tapi kadang-kadang kita kan tidak, pokoknya bacaannya enak, masuk saja ke jadi imam. Kami bisa begitu, karena syarat kebaikan ketika menjadikan sholat itu ketika dia mengerti sunnah, berpakaian yang rapi. Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Haram pakainya rapi, pakai sorban, mereka diikatkan atau yang disampingkan itu kan begitu, saya jangan begitu. Karena belum kata itu lebih sunnahnya. Yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya imam itu ngerti, tidak akan batal sholatnya, bacaannya juga bagus. Yang kedua, wasani Allah yataqaddama ala imami fil mawaqifil, li anna taqaddama fil mawaqifil laisa mawqifil mu'attimatun wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus mengikuti imam dan tidak sampai mendahului imam, dan mengetahui bahwasanya sholatnya itu adalah sholat yang sesuai dengan sholat baik zahirnya maupun gerakannya itu sama. Tidak bisa kita mengikuti imam, dia sholat jenazah, kita sholat zuhur, nggak boleh. Tapi kalau sebenarnya sholat sunnah itu kan gerakannya sama dengan sholat biasa, sholat zuhur, maghrib, isya gitu kan sama. Tetapi asalkan kita tidak tahu, boleh mengikuti. Ini kalau jadi buat sholat sunnah ini jadi saya ikut. Saya nggak tahu kalau sholat sunnah. Ustaz, itu kalau imamnya ngasih kode boleh nggak? Nggak usah, karena imam itu tidak harus niat jadi imam. Tidak harus niat jadi imam. Kalau ngasih kode ya boleh-boleh saja, asalkan tidak sampai membatalkan. Jadi imam itu tidak harus niat jadi imam. Jadi saya sholat juga, nggak harus niat jadi imam ya. Yang makmum yang harus niat jadi makmum, gitu. Dilanjutkan saja, nggak apa-apa, diteruskan saja. Ketika sudah tahu, saya pernah itu di mana, di tempat parkir, rest area Cawang. Saya kira sholat subuh, atau sholat sunnah, saya ikutin. Ketika dia selesai, ya karena kita sudah sama-sama mengerti fikih hukum Islamnya, asik aja gitu panjang. Ikut, gitu kan? Kemudian dia selesai, langsung dia ikut saya. Boleh ya, boleh, nggak apa-apa. Itu sholatnya sama, bentuknya sama. Kemudian yang ketiga, ayat alama intiqalat imami yatamakkum minal mutaba'ah adil. Dia harus tahu gerakan imam. Dia harus mengetahui gerakan imam. Jadi ketika kita menjadi makmum, kita mengetahui gerakan imam. Gerakan imam itu kita tahu. Atau orang yang mengikuti imam. Orang yang mengikuti imam. Yang nomor 4, hendaklah jaraknya antara makmum dan imam itu dekat. Sampai dekatnya itu tidak sampai salasani antil dirah, 300 dirah. Katakanlah satu dirahnya itu 40 cm. 40 dirah itu kira-kira berapa? 50 cm. Berarti kalau 300 dirah itu ya 150 meter. Ya benar kan? Jadi ketika kita mengetahui gerakan imam dari sana, gitu, adalah satunya adil dirah, kita mengetahui
kemudian kita mengikuti, kita tahu orang itu sholatnya tidak cepat-cepat, tidak cepat, tidak lambat. Kita boleh mengikutinya. Kita boleh mengikutinya. Tetapi dia kan tidak tahu jadi imam, enggak soal. Jadi kalau kita mau jadi makmum, tidak harus nepuk Pak sebenarnya. Tidak harus nepuk. Cuma nepuk itu kode supaya jangan cepat-cepat gitu kan. Kode supaya jangan cepat-cepat. Tapi kalau seumpamanya kita ikut saja, kalau dia ngerti hukum juga, diikuti orang, dia akan dengan sendirinya akan memperlambat gerakannya. Saya sering ketika saya jadi makmum, ya udah saya ikut. Karena kadang-kadang kita nepuk itu membuat kaget Pak. Apalagi nepuknya itu nggak kira-kira. Oh, gitu kan? Itu bisa membuat itu dia bisa kaget. Nah, kalau kagetnya sampai kejadiannya bisa batal soalnya. Ya. Dan makanya jaraknya itu boleh. Makanya ketika kita sholat, kita mengetahui gerakan imam itu boleh. Di sini itu tidak sampai min salasati dirat takriban kira-kiranya dibayar masa. Makanya ketika ada sholat tingkat, ya kan? Sholat tingkat itu kan sebenarnya yang dihitung kan dari lubang masuknya. Sedangkan tangganya di belakang, dihitung gitu. Jadi katakanlah sholat di sini, dihitung dari lubang naiknya itu. Berarti kan di belakang sebenarnya hakikatnya di belakang malah itu hitungannya begitu. Apalagi kalau kayak istiqomah berapa tingkat itu kan? Itu bisa. Makanya ketika ada kajian sholat berjarak seperti ini, sebenarnya itu bukan merubah fikih, bukan. Memang diperbolehkan gitu, diperbolehkan berjarak. Nanti kita akan bahas tentang jarak atau soft. Soft itu hukumnya bagaimana? Kita akan bahas. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang nomor berapa Pak? Nomor 5 ya. Ini mata nggak bisa diajak kompromi. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Yang nomor wal khamisu niyatul qudwati wal jamaati fayajibu 'alal maqmum. Ya, ini yang nomor 5. Bagi makmum itu ada niat untuk menjadi makmum. Kalau imam tidak disyaratkan kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu kan sholat berjamaah. Kalau sholat begini nggak harus menjadi imam. Tetapi kalau semuanya dia niatkan jadi imam, berarti dia nggak mendapatkan fadilah jamaah. Gitu. Bagaimana kalau seumpamanya saya nggak ada niat menjadi makmum? Ya, ini sholatnya hanya dianggap sebagai sholat munfaridan sendiri. Maka itulah Pak cerdasnya ulama dahulu itu, ketika kita itu mengetahui masyarakat itu banyak yang awam, dibuatlah redaksi sholat apa niat. Itu karena untuk menjaga-jaga orang-orang awam yang nggak ngerti, dibuat redaksi niat. Sebagai pertolongan itu salah kalau kata mustaqil lagi ada makmuman lillahi, redaksi niat. Mau dibaca, mau dilafalkan, mau tidak itu terserah. Kan hukumnya udah lain lagi ya. Niatnya begitu, dituntutnya begitu. Kalau mau sholat tuh niatnya yang benar menurut kajian agama itu begini, sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Kalau mau dibaca atau tidak udah kajian lagi, lain lagi. Pokoknya niatnya bentuknya itu. Kemudian yang nomor 6. Ini nomor 6, yang nomor 6 itu. Hendaknya sholatnya itu bentuknya sama. Yang tadi itu lebih mengarah kepada jangan sampai mendahului imam. Hendaknya sholatnya itu dalam bentuk yang sama. Yang tadi itu saya sebutkan ya, saya jelaskan ya. Kemudian yang nomor 7, hendaknya tidak mengakhirkan atau mendahului takbiratul ihramnya bersama imam. Jangan sampai mendahului atau berbarengan.
takbiratul ihram, takbiratul wasat ta'akhara ihram an ikram imami fa taqaddama ala nabi takbiratul ihram aw qarana bi an lam hakidu salat. Jadi ketika seseorang itu mendahului takbiratul ihramnya dari imam, maka salatnya nggak sah, makmumnya nggak sah, atau berbarengan nggak sah. Ya, ketika Allahu Akbar maka baru takbiratul. Bagaimana kalau seumpamanya mendahului rukunnya? Kalau mendahului rukunnya itu lebih dari 2 rukun, maka bisa menjadi batal 2 kali. Atau mengakhirkan sampai melewati 2 rukun, maka bisa menjadi batal. Jadi yang pernah saya kaji, karena kita itu mengikuti mendengarkan bahwasanya fadilah sujud itu sangat utama. Sujudnya dilamakan gitu kan, ya kan, sampai imamnya salam dia masih sujud gitu. Nah itu batal sholatnya, jamaahnya batal. Kalau dia tidak meniatkan untuk sholat sendiri maka bisa batal sholatnya, karena dia sudah tidak mengikuti imam, atau mendahului, itu yang tadi. Jadi rukun di mana ketika sudah tampak sholat, mau rukun qauli al-fatihah atau rukun fi'li seperti rukuk. Jadi imam belum rukuk kita sudah rukuk duluan, ya kan? Imam belum sujud kita sujud duluan. 2 kali kita mendahului sudah batal. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ini marhaban kembali dibahas. Yang ke-8, tadi itu masalah takbiratul ihram ya Pak ya, yang nomor 7 tadi ya. Ini nomor 8 tadi itu, jadi tidak sampai mendahului atau mengakhirkan 2 rukun. Ini adalah syarat mengikuti imam. Sampai sedemikiannya Pak, Islam itu mengajarkan kita untuk mengikuti imam. Sampai sedemikiannya kita itu diajarkan untuk rapi dalam hal beragama. Dalam hal beragama saja kita dianjurkan rapi, apalagi dalam hal-hal yang lain. Islam itu sangat sempurna dalam mengajarkan umatnya untuk menjalankan kewajiban atau kebaikan. Ustaz, bagaimana kalau salamnya Ustaz? Kadang-kadang saya melihat imamnya itu baru salam ke kanan, ada jamaah yang sudah salam ke kiri, padahal imamnya belum salam ke kiri. Sama itu bisa membatalkan sholat. Kadang-kadang juga imamnya itu terlambat, agak lama ke kanannya terus berdiri, diam dulu baru assalamualaikum begini. Nah, makanya kita harus ikuti imam. Kalau setelahnya dia itu mendahului imam, maka dia sudah memutus mendahului imam. Jadi tidak boleh takbiratul ihram jangan mendahului. Kalau imam tak salam juga jangan mendahului. Gitu kan? Jadi ketika takbiratul ihram dia sudah mendahului, itu udah batal sudah. Atau membarengi batal. Salam juga begitu, karena ini di akhir. Ya kan? Kalau kita mendahului imam, berarti secara nggak langsung kita memutus diri kita dari berjamaah. Berarti kita harus ikutin imam dulu, baru ketika sudah mengikuti, baru setelah imam selesai itu kita melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya memang Pak, menjadi imam itu harus nanti akan menjadi syarat. Menjadi imam itu yang bagaimana? Nah itu yang akan kita bahas pada pembahasan imam. Jadi kita mengetahui kalau jadi imam itu harus mengetahui hukumnya itu begitu Pak. Jangan sampai membuat makmum itu menjadi batal sholatnya. Sudah kita mengetahui syarat mengikuti ya. Yang ada 8 tadi ya. Yang selanjutnya adalah imam. Imam itu sendiri pembahasannya. Ahaqqun nas bil imamati al-wali. Yang pertama yang harus menjadi imam itu siapa? Ternyata yang pertama adalah al-wali, penguasa. Penguasa bisa, kalau di sini bisa RW, ya, bisa kepala desa. Ini yang pertama. Yang pertama itu. Tapi Ustaz,
yang bersangkutan sudah menyerahkan kepada pengurus masjid. Misal al-wali di sini nanti akan berpindah. Kemudian yang kedua, karena berdasarkan hadis, la ya'ummanna ar-rajula fi sultani. Tidak boleh menjadi imam seorang laki-laki terhadap laki-laki lain kecuali pemimpinnya, sultan. Sultan itu bisa dikatakan disebut sebagai pemimpin rajanya. Ini hadis riwayat Syekhon, riwayat Muslim nomor 3, dia Muslim sahih. Kemudian tsummal imamu ar-ratib bi mahallil jamaah. Kemudian pemimpin yang biasa memimpin jamaah. Ya, kedua yang menjadi imam. Hanya kalau semuanya di sini ada Pak Nasir, berarti ya Pak Nasir yang berapapun saya ada tetap mempersilahkan karena beliau atau ketua DKM-nya ini masuk dalam kategori pemimpin rawatib, bisa masuk dalam kategori pemimpin kemakmuran, bisa masuk lagi ke dalam pemimpin DKM, kan begitu. Ini yang berhak. Yang berhak pertama kali pemimpin DKM. Kalau DKM-nya nggak ada menunjuk kepada pelaksana siapa? Menunjuk imam gitu. Kalau antara ada DKM antara imam, silakan saja memilih. Kalau semuanya DKM silakan Pak, itu baru satu. Jadi ketika kita itu bertamu di suatu daerah, itu yang menjadi imamnya orang setempat. Orang setempat kita nggak boleh mendahului kecuali kalau disuruh, itu lain lagi. Atau menjadi khatib, yang menjadi khatib adalah sekaligus imam. Itu kan berarti DKM-nya sudah menyerahkan, RW-nya menyerahkan kepada DKM, DKM-nya menyerahkan kepada ustadznya kan. Kemudian yang nomor berapa? Ini semua berdasarkan apa? Berdasarkan hadis dimana Sayyidina Ibnu Umar sholat, kemudian di situ ada kepala suku atau pemimpinnya dalam satu masjid, kemudian dia disuruh untuk menjadi imam. Ibnu Umar kan salah satu sahabat Nabi yang dekat. Kemudian Ibnu Umar berkata, anta ahaqqu bil imamati fi masjidika. Engkau lebih berhak untuk menjadi imam di masjid. Padahal Ibnu Umar termasuk orang yang alim. Jadi sahabat Nabi itu banyak. Ada yang alim gitu kan, ada yang mungkin pertengahan. Nah, Ibnu Umar termasuk jajaran sahabat Nabi yang alim. Juga dalam tafsir, dalam kajian fikihnya itu beliau begitu. Termasuk Sayyidah Fatimah sendiri itu termasuk yang alim dalam kategori sahabat bagian perempuan, bagian ummul mukminin. Kemudian tsumma sahibul bait, yang keempat adalah sahibul bait. Sahibul bait itu pemilik rumah. Kalau semuanya ya katakanlah pewakafnya, itu bisa dalam kategori ini, kan? Dalam kategori ini. Jadi pertama itu pemimpin, kedua pemimpin jamaah, iya Pak. Kedua pemimpin jamaah, ketiga apa? Bukan ketiga yang ini Pak, ini ketiga sahibul bait, bingung saya. Jadi yang pertama itu al-wali, pemimpin kekuasaan, kemudian diserahkan kepada pemimpin jamaah yang biasa mengimami jamaah, kemudian diserahkan. Yang ketiga adalah sahibul bait, pemilik rumah. Kalau kita sholat di rumah yang kita tamuin, berarti sahibul bait itu yang menjadi imam atau sahibul wilayah. Nah, berarti agak beda antara penguasa, kemudian penguasa masjid, kemudian yang
mempunyai masjid, mengepalai atau bisa jadi urutan jadi orang-orang yang akan menjadi imam. Kemudian yang keempat, al-afqahu, yang banyak memahami tentang sunnah Rasul. Banyak memahami tentang sunnah-sunnah Rasul. Kenapa? Karena ketika menjadi imam, seseorang itu harus mengetahui tentang syarat rukunnya sholat. Tentang syarat rukunnya sholat. Kalau dia sendiri tidak mengetahui tentang syarat rukunnya sholat, maka bagaimana dia mempertanggungjawabkan tentang sholatnya? Kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang sholatnya, bagaimana dia bisa menampung atau menanggung orang-orang di belakangnya? Dia orang al-afqahu itu yang faqih itu benar-benar didahulukan. Kemudian yang banyak summa orang-orang yang banyak hafalannya. Yang keberapa itu? Kelima. Ustaz, kenapa orang yang banyak hafalannya itu malah di belakang daripada yang fikih, tidak yang fakih gitu kan? Karena ketika dia itu banyak hafalannya, ini banyak hafalannya, belum tentu sefaham orang yang ahli fikih. Kok bisa begitu Ustaz? Iya. Kalau dia belum tuntas untuk mempelajari ilmu agama. Contohlah anak saya yang kemarin saya pesantren di Pagentongan, dalam 2 tahun setengah dia hafal 25 juz. Anak saya yang kedua, perempuan. Katakanlah dia laki-laki ya. Tapi dalam segi kajian fikih, ketika saya ajarkan, dia baru paham. Gitu Pak. Tentang najis, tentang rukun, tentang syarat, dia baru paham. Memang benar dalam membaca Al-Quran dia lebih bagus dan ada riwayatnya dan lebih banyak hafalnya. Tapi dalam kajian fikih dia tidak sepaham saya rasanya. Berarti yang didahulukan adalah pahamnya dulu. Tapi kalau semuanya dia sudah paham, berarti kan sudah mendahului saya. Dia, gitu Pak maksudnya. Dia yang akan. Dan faham pun, bacaan Al-Qur'annya pun itu harus parok. Faham, fikih, kemudian yang kedua adalah paling banyak bacaannya, paling banyak hafalan bacaannya, tapi dia harus parok. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau zaman dulu nih Pak, ulama-ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, periode-periode itu memang dari umur 11, 20, memang beliau itu sudah zuhud. Beda dengan sekarang. Nah sekarang itu kadang-kadang saya juga melihat salah satu YouTube gitu kan, anak masih muda disuruh menjadi imam, bacanya bagus, tapi dalam sunnahnya dia kelewatan. Sunnahnya apa? Sunnahnya imamah, memakai peci. Nah imamah ini lihat aja lah ulama-ulama. Kalau ulama nggak pernah dia melepaskan penutup kepala, walaupun dalam kondisi apa. Ulama manapun, Mesir, Saudi pasti menutup kepala. Dan kalau semuanya ada yang sekarang ini kan, ya gitu kan. Sunnahnya nggak diambil, berarti dia belum pantas untuk menjadi imam. Atau waro itu lebih ke masalah makanan dan hal-hal yang haram. Jadi dia bisa menjaga dirinya dari sesuatu melihat yang haram. Dia bisa menjaga dirinya dari mengkonsumsi sesuatu yang haram atau subhat sekalipun. Subhat itu tersamar. Seperti apa? Seperti bunga bank gitu. Satu pendapat. Ada yang mengatakan bunga bank itu kan ada 3 pendapat ya Pak. Ulama Saudi mengatakan mutlak haram. Ulama Mesir ada 2. Ulama Indonesia ada 2. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram.
Kok bisa berbeda? Itulah kajian Pak ulama, kajian ulama. Karena itu kan wilayah pilihan yang kita tidak bisa menyalahkan antara satu dan yang lain, masing-masing mempunyai pandangan. Nah, paling hati-hati memang syubhat, tersamar. Nah itu makanya tersamar artinya karena lebih cenderung pada sesuatu yang haram tadi. Itu syubhat saja galau. Kalau gini, ini ya Pak ya. Kalau orang-orang hati-hati itu Pak ya, itu dalam hadis itu ada. Kalau batasan itu jelas dalam Arba'in Nawawi itu jelas. Kalau hadisnya, jadi batasan ini jelas. Nah, di antara batasan itu adalah sesuatu yang syubhat, pagar. Itu syubhat. Itu mengkhawatirkan kita untuk memakan barang yang haram. Kita minum nih Pak, jangan minum. Kita namanya orang kan udahlah diikhlasin aja, kita lupa. Jadi tiba-tiba ada orang minum, itu udah masuk kategori syubhat itu. Masuk kategori syubhat. Ya kan? Apalagi kalau seumpamanya sampai kita nggak diundang, kemudian ikut, itu menurut saya udah syubhat. Makanya kalau semuanya ada orang Jawa itu kalau ada hajatan itu pasti diundang. Kalau semuanya nggak diundang nggak mau datang. Itu termasuk saking matangnya doktrin kiainya dulu. Tidak mau datang kalau tidak diundang, bukan sombong. Tapi sekarang mungkin sudah masuk dalam kategori sombong ya, masuk dalam kategori sombong. Dulu kan ngapain saya datang? Kalau dulu enggak, takut khawatir memakan sesuatu yang tersamar, tidak jelas halal dan haram. Nah ini, walaupun dia hafal, tapi dia harus warok. Warok itu menghindari makanan-makanan yang tersamar, yang tidak jelas halalnya. Itu warok. Kemudian yang nomor berapa Pak? 6. Kalau 7. Tsummal aqdamu hijratan. Yang nomor selanjutnya adalah yang paling dulu hijrahnya. Jadi paling dulu datangnya ke sini tuh Pak siapa? Ya kan? Ini runtutan. Jadi kalau seumpamanya yang ini nggak ada, berarti yang dipilih yang ini lagi. Kemudian tsummal kemudian yang paling tua. Yang paling tua dari yang lainnya. Jadi kalau semuanya bacaannya enggak kok sama saja dicari ya dulu hijrahnya. Kalau sama-sama hijrahnya sama, sudah sama dicari yang paling tua. Jadi tingkatan-tingkatan ketika menjadi seorang imam. Kemudian yang terakhir adalah tsumman nasabu. Yang terakhir adalah nasab. Didahulukan suku Quraisy daripada suku yang lain. Ada yang pendapat yang belum merit nggak boleh jadi imam. Nggak ada batasannya Pak kalau merit atau enggak. Tetapi umur itu ada. Jadi katakanlah ada orang sampai umur 70 belum nikah gitu kan ya. Enggak dalam kategori, karena ulama juga banyak. Ibnu Taimiyah itu sampai meninggal juga belum nikah. Imam Nawawi itu sampai meninggal juga belum menikah. Gitu. Enggak masuk itu merit atau enggaknya. Merit atau enggaknya itu enggak masuk dalam kategori. Kalau makmum masbuk apa? Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal. Ketinggalan terlambat. Yang tertinggal dari bapak itu datang ketika imam itu sudah beberapa rakaat. Itu namanya makmum masbuk. Baik Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari kajian yang saya sampaikan tadi, ada nggak pertanyaan? Kalau ada pertanyaan,